Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan online untuk Universitas Telkom ya. Pada hari ini dengan mata kuliah e-commerce ya. Oke, seperti biasa untuk pengabsenan di siakat masing-masing. Untuk linknya saya share di siakat ya. Kuliah akan segera saya mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman-teman yang lain untuk segera bergabung ya. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Hari ini adalah pertemuan ke-14. Yang akan kita bahas untuk topik hari ini adalah transaksi e-commerce ya. Transaksi e-commerce itu apa saja? Silahkan kita simak bareng ya. Kita belajar mengenai transaksi e-commerce. Untuk tipe transaksi e-commerce itu ada beberapa ya, ada open market, kemudian aggregation, integration, dan alliance. Di sini adalah yang akan kita bahas mengenai e-commerce ini ya. Sebentar. Di sini ada tadi ya, seperti tadi di tipe transaksi e-commerce ini ada open market, alliance, aggregation, dan integration ya. Untuk value integrationnya ada low, ada high ya. Untuk kontrolnya ada self organizing, kemudian ada hierarki ya. Keunikan masing-masing komunitas dalam melakukan transaksi komersial tersebut dapat dilihat dari dua perspektif. Aspek kontrol atau kontrol menggambarkan apakah dalam komunitas tersebut ada satu atau beberapa entiti yang memimpin dan mengkontrol terjadinya transaksi bisnis atau tidak. Kemudian jika ada, maka komunitas tersebut dikatakan memiliki ciri hierarkis. Jika tidak, maka komunitas tersebut dianggap sebagai independen atau self-organizing. Jadi jika komunitas tersebut memiliki entiti ya yang memimpin dan mengontrol terjadinya transaksi, jika ada, maka komunitas tersebut dikatakan memiliki ciri hierarkis ya, jika yang menggambarkan satu beberapa entiti yang memimpin. Jika ada, maka komunitas tersebut dikatakan memiliki ciri hierarki. Jika tidak, maka komunitas, jadi kalau ada itu di situ berarti bisa dikatakan ada suatu kepemimpinan atau semacam organisasi. Dan jika tidak, komunitas tersebut sebagai independen ya atau self-organizing. Aspek ketergantungan proses value integration menggambarkan apakah dalam komunitas yang ada terdapat hubungan ketergantungan entiti yang sangat erat atau
high atau tidak ya, atau low. Jadi untuk komunitas terdapat hubungan ketergantungan itu disebut high, atau jika tidak ada terdapat hubungan ketergantungan berarti masuk tidak atau low. Komunitas bisnis elektronik, yang pertama ada open market community. Komunitas ini merupakan versi elektronik dari pasar tradisional Agora, di mana para penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi pertukaran barang atau jasa. Ini adalah open market community ya. Komunitas merupakan versi elektronik pada pasar tradisional pada zaman dulunya mungkin. Nah, seperti ini untuk gambarannya ya. Ini adalah pembeli kemudian ada penjualnya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Dan yang kedua ada aggregation community. Pada komunitas ini biasanya sebuah perusahaan berfungsi sebagai pemimpin atau mediator dalam proses transaksi elektronik yang terjadi antara produsen dan konsumer ya, atau produser dan konsumer, penjual dan pembeli. Jadi hanya sebagai penghubung, misalkan bisa untuk aggregation community ini banyak ya, untuk jual beli online sebagai penghubung, misalkan sebagai contoh saja Bukalapak ya. Jadi Bukalapak itu sebagai penyedia, kemudian untuk antara penjual dan pembeli itu bertransaksi di Bukalapak. Nah, itu sebagai contohnya aggregation community. Nah, seperti ini ya. Jadi ini misalkan saya contohkan Bukalapak, kemudian ada penjual, kemudian ada pembeli. Jadi dia sebagai mediatornya, sebagai penghubungnya antara penjual dan pembeli tersebut dalam bertransaksi. Karena apa? Untuk keamanan, misalkan kita pembeli membayar ke Bukalapak, kemudian Bukalapak akan menghubungkan ke pembeli untuk mentransfer ke hasil dari penjualan tersebut ke pembeli, ke penjual ya, penjual. Seperti itu ya, paham ya? Paham. Kemudian ada value chain community. Nah, kata value chain di sini berasal dari konsep rantai nilai yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Nah, dalam konsep keunggulan kompetitifnya yang terkenal tersebut sebagai competitive advantage. Porter menjelaskan bahwa aktivitas penciptaan suatu produk atau jasa harus melalui suatu urutan proses tertentu. Dikatakan olehnya bahwa sebuah perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif bila manajemen berhasil memiliki rantai proses yang paling efisien. Seperti halnya pada komunitas aggregation yang seperti tadi ya. Itu adalah value chain community. Nah, seperti ini gambarannya ya, antara penjual dan pembeli, integrator di sini sebagai mediator, sama halnya seperti tadi untuk aggregation. Kemudian ada alliance community. Dari keempat komunitas yang ada, alliance adalah komunitas yang paling liberal dan virtual, karena sifatnya yang ingin melakukan segala jenis integrasi perdagangan yang mungkin diadakan dalam cyberspace, tanpa menerapkan berbagai jenis peraturan yang mengikat, diistilahkan sebagai value space. Di sini lebih agak bebas ya, segala jenis integrasi perdagangan tanpa menerapkan berbagai jenis peraturan yang mengikat. Mungkin untuk keamanannya bisa dikatakan kurang ya. Ini untuk value space-nya seperti ini, untuk gambaran dari value space ya. Nah, sistem pembayaran dengan sistem pembayaran elektronik online, setiap dilakukan transaksi, pedagang dapat melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dan pembayaran yang digunakan konsumen sebelum konsumen dapat mengambil barang yang diinginkannya. Nah, tentunya ya, dengan semisal tadi dengan beberapa tipe untuk e-commerce tadi, itu tentunya kan harus membayar terlebih dahulu, barulah nanti akan dihubungkan ke penjualnya ya, transfer, misalkan transfer dari pembeli ke penjual seperti itu. Nah, kemudian ada juga sistem pembayaran elektronik offline. Konsumen dan pedagang dapat melakukan transaksi tanpa perlu
ada pihak ketiga untuk melakukan proses autentikasi dan otorisasi saat berlangsungnya transaksi. Jadi ada juga ya ternyata seperti itu untuk sistem pembayarannya. Jadi langsung antara pembeli dan penjual itu bertransaksi secara tanpa pihak ketiga ya, tanpa ada perantara, tapi dia langsung membayar ke penjualnya. Mungkin untuk mediatornya tadi dia tidak ikut campur dalam untuk pembayaran tersebut ya. Jadi ada dua sistem pembayaran tadi ya, dengan yang satu seperti biasa yang kalian lakukan mungkin dalam pembelian online itu seperti apa caranya dengan membayar dari pembeli ke mediatornya, misalkan Bukalapak atau yang lain, kemudian diteruskan oleh mediator tersebut, Bukalapak diteruskan ke penjualnya seperti itu. Dan yang kedua itu adalah tanpa ada pihak ketiga, misalkan apa di OLX, contohnya ya, di sana kan kita bisa bertransaksi, berkomunikasi dengan penjual, akan tetapi kita membayarnya tidak melalui OLX. Kenapa? Karena itu bisa dilakukan dengan antara penjual dan pembeli secara langsung. Nah, itu salah satu contohnya sistem pembayaran dari transaksi e-commerce tersebut ya. Yang pertama melalui mediator, pembeli mentransfer, misalkan membayar ke mediatornya yaitu Bukalapak misalkan, kemudian si Bukalapak akan meneruskan transaksi tersebut ke penjual ya, penjual. Barulah nanti akan dikirim barang tersebut oleh penjual ke pembeli ya, dengan mediator tadi, misalkan Bukalapak saya contohkan. Kemudian yang kedua adalah jadi tidak ada pihak ketiga antara penjual dan pembeli bertransaksi secara sendiri. Kita contohkan sebagai di jual beli online apa, OLX ya. Jadi OLX hanya menjembatani atau sebagai mediator, akan tetapi dia tidak mediator untuk pembayaran, tapi hanya untuk mediator promosi ya, promosi. Misalkan kalian mempromosikan sebagai penjual, mempromosikan di OLX, kemudian OLX tersebut akan menampilkan iklan kalian dan pembeli akan melihat dan akan membeli, tapi transaksi dilakukan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Nah, perbedaannya seperti itu, paham ya? Kemudian ada pembayaran dengan menggunakan media elektronik, merupakan sebuah masalah yang belum tuntas. Ada berbagai solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah electronic payment. Antara lain pertama adalah standar SET atau MONDEC. Kemudian ada electronic money, e-cash, cash, cybercash, IKP ya. Ini beberapa sistem pembayaran untuk yang elektronik. Credit and debit, internet, virtual, ada virtual wallet, EMV, electronic pulse, internet banking beserta grup yang terlibat dalam sepertinya kelompok Open Finance Exchange of OFX yang dimotori oleh Check Free Corporation, Unduit dan Microsoft serta industri finansial lainnya ya. Kemudian ada stock and trading, Smart Card Introduction, Klik ISO 7816 serta seluruh bagian 4. Ini adalah berbagai solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah electronic payment misalkan. Jadi ini sudah ada, bisa dikatakan sudah secure ya, sudah aman untuk dilakukan dalam pembayaran elektronik. Nah, ini yang disarankan ya. Atau untuk solusi bagaimana sih untuk untuk pembayaran yang aman itu, biasanya kan pembayaran takutnya kalau hanya penjual dan pembeli saling transfer kemudian tidak dikirim, nah itu takutnya seperti itu. Nah, bagaimana agar secara aman ya, bisa menggunakan poin-poin di bawah ini. Kalau untuk yang transfer misalkan tadi di Bukalapak tadi itu sudah pasti aman. Kenapa? Karena ada mediatornya. Nah, kalau untuk yang OLX tersebut kita mungkin bisa menggunakan seperti ini ya, karena hanya dua pihak saja yang berkaitan. Takutnya sudah ditransfer belum dikirim, nah itu yang akan menjadi permasalahan. Seperti itu. Solusi dari permasalahan tersebut adalah salah satunya atau beberapa cara, yaitu di
poin di bawah ini ya. Oke, seperti itu ya, nanti bisa dipelajari kembali atau dikembangkan ya mengenai standar set Mondeck itu apa. Ini sebagai PR kalian untuk mencari tahu ya, bisa kalian kembangkan dengan referensi-referensi terkait mengenai solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah electronic payment. Kemudian ada regulasi use internet. Nah ini sama ya untuk selanjutnya ada internet economic, internet payment protocol, kemudian micro payment ya. Ada electronic check, kemudian limitation of traditional payment instrument. Nah itu adalah beberapa solusi tadi. Silahkan kalian kembangkan atau kalian cari tahu mengenai penjelasan lebih lanjut seperti itu ya. Kemudian selanjutnya masih ada lagi nih selanjutnya untuk solusi tadi ya mengenai pembayaran, bagaimana untuk solusi pembayaran yang lebih aman tersebut. Ada lagi untuk secure requirement, single key, public, private key, electronic, credit card, kemudian electronic cash, electronic payment card, dan lainnya ya. Seperti itu nanti kalian bisa kembangkan, bisa cari tahu untuk the party payment system itu apa. Silahkan ya, sebagai tugas kalian atau PR kalian seperti itu. Oke, selesai ya untuk hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini dulu mengenai pembahasan transaksi e-commerce di perkuliahan online kita ya, Universitas Telkom. Mungkin seperti itu saja. Nanti kalau ada yang dipertanyakan silahkan dipertanyakan di kolom komentar atau di kontak saya. Karena waktu ya, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa masuk, dan bisa kalian kembangkan nanti dalam hal-hal yang belum, poin-poin yang belum saya jelaskan terlalu dalam. Silahkan dikembangkan sendiri ya sebagai PR kalian. Tidak ada tugas, tapi hanya untuk mencari hal-hal tersebut karena nanti akan saya keluarkan untuk dalam UAS nanti untuk mengenai poin-poin yang belum saya jelaskan. Mungkin ada yang saya keluarkan untuk sebagai soal. Oke, terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beraktivitas.